Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Banyak alasan ku tetap di sini. Kamu tak pernah suka dengan orang di dalamnya. Tumbuh berkembang, terlahir di sini. Kau banyak alasan. Semoga semuanya teraih. Semoga tak patah hati. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini. Belantara kejam ini telah tuntas mencuri hatiku. Siapa yang kau lindungi selain dirimu? Siapa yang kan peduli jika kau pergi? Betul, namun tetap akan mudah. Kau bukanlah seorang penyerah. Semua pun lelah dan jengah. Kali ini berserah. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini. Belantara kejam ini telah tuntas mencuri hatiku. Sedikit senyum palsu, abaikan angin lalu. Walau panas dan berdebu, hanya ada kamu sepanjang hidupku. Mungkin sudah yang terbaik. Mungkin karena kakak adik. Mungkinkah terlalu nyaman. Mungkin takut perubahan. Jika suatu saat nanti aku kan mati di sini. Belantara kejam ini telah tuntas mencuri hatiku. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Halo pemirsa, Anda kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang. Kali ini bersama saya Aya Nufus dan kita akan seru-seruan bareng dengan band yang namanya ini cukup unik. Yang mana lagu-lagunya ini menceritakan tentang warna-warni kehidupan anak muda di ibu kota Jakarta. Ada Lomba Sihir, hai. Ini ada Natasha, Rehan dan Budi. Budi apa nih? Budi Utomo, lo pahlawan dong. Pak Enrico ya, oke. Ini kalian bertiga hari di sini. Emang personilnya ada berapa sih? 5. Ada 5. Kenapa cuma 3 yang datang? Kita emang bagi badan konsepnya. Jadi Oh, kita contoh kalau kita yang bertiga datang di sini, nanti mereka berdua datang di mana gitu. Oh, oke, seru ya. Pecah-pecah. Jadi efektif ya. Efektif. Nama band kalian ini kan adalah Lomba Sihir. Kenapa nih horor sekali namanya ya? Supaya gampang dicari. Supaya Tapi kalau horor nggak ada lombanya. Oh iya benar. Jadi Jadi harus dikombinasi gitu ya. Kenapa sih siapa yang memberikan ide Lomba Sihir ini? Sebenarnya salah satu personel kita dulu punya band di kampus. Oke. Namanya Lembaga Lomba Sihir. Cuman bandnya cuma sekali manggung terus habis itu bubar. Terus pas kita ketemu bareng, Dan namain ini aja. terus pas kita ngumpul bareng, namanya apa? Namanya Lembaga Lomba Sihir kali ya, cuman lembaganya
dihapus jadi lomba Supaya nggak sihir. seperti pemerintahan ya. Betul. Bener. Ya. Tapi yang menginisiasi awalnya siapa? Ini kalian teman apa nih? Teman sekolah atau punya profesi masing-masing atau gimana sih? Sebenarnya ibu kita temenan. Pas Ibunya ngandung kita. temenan ya? Iya, pas ngandung kita terus mereka Ada yoga arisan bareng. ya? Anak band kali ya? Iya, yoga bareng terus kita lahir temenan. Itu serius, tapi serius. Tapi ini unik banget ya. Maksudnya dari awal teman lo, temannya dia juga nggak? Iya. Nah, berarti kalian relate dong ya Iya. semuanya. Sebelum bandnya terjadi kita saling tahu lah, saling ketahu sebenarnya sih, nggak semuanya main. Oke. Tapi ada yang beberapa yang udah main bareng juga. Oke. Cerita dong siapa nih yang bisa mewakilkan menceritakan awal mula terbentuknya lomba sihir dan itu tahun 2019 ya. Coba mungkin Natasha. Nah, jadi sebenarnya tuh kita dulu adalah main bareng ya, pengiringnya India. India kan salah satu member di lomba sihir juga gitu. Kita jadi main bareng sana, ketemu di sana. Terus akhirnya kita decide karena pandemi kita decide untuk bikin album sendiri. Dan dengan terciptanya album, akhirnya lomba sihir menjadi sebuah entity sendiri gitu. Ya udah akhirnya kita menjalani lomba sihir dari pandemi itu. Dari pandemi itu Pas ya. jadi album. Jadi lagi sedih-sedihnya, mungkin sebagian orang lagi terpuruk-terpuruknya apalagi Jakarta gitu ya, kalian buat lagu ya, keren Iya. banget. Tapi sempat buat lagu dong di tahun itu ya? Emang bikin 2020. Bikin itu, oke. Tapi yang membedakan sebelum kita masuk ke lagu-lagunya, yang membedakan lomba sihir dengan Hindia misalnya atau band lain di luar sana apa sih? Mungkin Rehan. Sebenarnya karena kita sebelumnya backgroundnya punya project masing-masing dulu sebelumnya. Apa nih project Gue UFO? punya gue Betul. project gue punya project solo, dia juga punya. Oke. Kita punya band berdua. Oke. Terus habis itu si Tristan juga punya band sendiri. Jadi kayak warnanya nyampur-nyampur semua. Terus pas Oke. kita bawa ke sini tuh bawa warna masing-masing. Akhirnya jadinya jadi warna yang ya buat kita at least unik sih. Gitu. Oke. Tapi alirannya apa sih? Aliran sesat? Aduh, Bukan ya? Kalau horor Bukan, doang bukan. sesat, kita yang membuka jalan yang Oh, untuk gitu. sesat. Orang-orang sesat sama kita jadi lurus kok. Jadi lurus ya Iya, ke betul. jalan yang benar. Oke. Tapi Betul. kalau untuk lagu-lagunya sebenarnya benar nggak yang gue bilang tadi? Memang menceritakan warna-warni anak muda di ibu kota itu sebenarnya benar? Di album 1 ya. Oh ngerti Di ya? album 1 ya. Oke, tell me more. Iya, waktu itu pas lagi pandemi itu, pas kita lagi memutuskan untuk bikin album, kita nyari sesuatu yang common di antara kita semua gitu. Dan waktu itu pas kita lagi ngobrol berlima gitu, waktu itu berenam, ada satu orang udah keluar tapi. Satu hal yang common di antara kita tuh kita lagi kangen sama kehidupan Jakarta pas lagi nggak pandemi gitu. Oh oke, partinya. Artinya Oke, gibah oke. dan segala Gibahnya macam gitu ya gitu-gitu. ke teman-teman. Karena kan kalian kalau dilihat ini pasti anak ekstrovert banget ya, suka sosialisasi. Enggak? Benar Justru nggak? malah Justru enggak, malah kebalikannya. kebalikannya Ada ya. kamera di sini. Oke. Keren banget ya berarti ya. Iya. Terus pas masa pandemi itu gimana? Perform kan nggak boleh dong. Gimana kalian menyalurkan kreativitas kalian? Bikin album. Makanya kita bikin album karena kita nggak bisa manggung sebenarnya. Mungkin kalau kita manggung terus, mungkin belum tentu terjadi tuh album. Oke. Iya sih benar sih ya. Karena kan seperti yang Rehan bilang, kita punya project masing-masing, pada emang bergerak sendiri-sendiri, emang ngumpul kalau misalkan kalau lagi ada kerja aja bareng. Waktu pandemi kan rata-rata yang masih bisa kerja dari rumah. Itu pun pandemi kayak udah setelah sebulan, 2 bulan gitu baru bisa mulai kayak tahu celahnya bisa ketemu bareng, caranya gimana gitu. Ya udah kita ngerjain di satu rumah yang memang tempat tinggalnya waktu itu beberapa member dari Lomba Sihir juga, jadi kita tinggal ke situ aja gitu. Oh, oke, tapi kalau gue boleh tahu, boleh nggak nih satu-satu mungkin punya project apa? Mungkin sangat-sangat sangat-sangat berbeda dengan dunia musik gitu. Kalau Natasha apa? Project musik sih. Project musiknya aku dulu tuh sebelum sama Lomba Sihir sering featuring aja, jadi featuringan orang-orang, tapi aku belum punya single sendiri. Oke. Gitu. Cuma emang udah sering featuring. Tapi sama kerja juga selain di dunia ngantor musik. juga. Oh, ngantor juga loh, ini keren banget loh ini. Kalau Rian? Punya project solo, punya band satu lagi dan band satu lagi. Jadi punya 2 band lagi. Berarti kamu punya banyak kepribadian ya. Berubah-berubah, Kurang lebih aliran begitu lagunya juga kayaknya. beda kan? Beda-beda. Kalau kamu? Waktu itu punya band juga sama Rehan, sebelum pandemi persis kita rilis single juga habis pandemi. So Oke. itu juga jadi band seru-seru aja. Wih. Sekarang abis itu selebihnya sih ya aku ngiringin orang-orang juga, ngiringin maksudnya sebagai session player sama sebagai produser juga. Maksudnya tetap di musik sih sebenarnya. Berarti literally kalian ini orang-orang hebat yang kreatif-kreatif, ada produser juga ya kan? Sebenarnya rata-rata dari kita rata-rata
bisa dibilang produce sendiri, ya, nulis sendiri, ya memang kita pada suka bikin karya aja sih intinya yang dijadiin satu gitu. Ketemu dan why not kita bikin band gitu ya. Betul. Oke. Tapi pas masa pandemi itu kan nggak ada panggung. Kalian buat ini juga dari sosial media atau lain-lain sebagainya? Iya pastinya. Pastinya Iya. kita udah cuman udah digital aja udah semuanya di YouTube juga? juga. Oh, oke, ini aku juga menarik nih kalau di deskripsi di channel YouTube Lomba Sihir ini kan ada kata-kata kadang-kadang sihir itu nyata, terus tanya saja Lomba Sihir kalau tidak percaya, itu filosofinya apa? Mungkin karena kita selalu membuat dari awal ada lomba sihir, kita selalu membuat statement kalau yang kita lakukan tuh sebenarnya untuk menyihir orang lah gitu. Kayak musik kan kadang tiba-tiba kayak jujur aku sendiri aja pribadi ngerasa pernah diselamatin sama musik gitu lah istilahnya ya kan, kayak deep banget, tapi saat lagi terpuruk pas pandemi dengerin suatu lagu tuh langsungnya kayak kok kayak ini ya beda, jadi apa membuatku jadi lebih happy, jadi apa, jadi survive gitu. Jadi tujuannya sebenarnya kita pengen bisa menyihir orang lain juga dan sebaliknya kita tersihir sama orang lain juga gitu. Oke, kalau Betul. Rian? Mungkin kalau misalkan kalau di panggung gitu kita lagi main live show gitu, kita kayak nggak pernah diskusi yang kayak Lomba Sihir tuh konsepnya gimana ya gitu. Kayak nggak pernah dari awal tuh kita kayak gitu. Jadi kayak masing-masing muncul dengan apa ya? Dengan karakternya sendiri aja gitu. Jadi kayak kita sebenarnya kayak di panggung kayak lagi lomba sihir gitu. Oke, memberikan Masing-masing, magic-magicnya yang terbaik ya. Kalau kamu mungkin nambah juga di ide itu? Sebenarnya sama sih kayak mereka berdua Sama apa yang ya? mereka bilang, kurang lebih ya. Terlalu banyak surprise sih kalau di Lomba Sihir tuh. Namanya juga sihir ya. Betul, dari sisi jadwalnya, dari sisi apa yang mau kita rilis, apa yang mau kita keluarin karyanya, ide apa untuk karyanya, kadang-kadang tuh suka kaget sendiri kayak, gitu. Nggak ada yang, ya kita rencanain sesuatu tuh bisa beloknya bisa 360 derajat, jadi muter lagi sebenarnya, Muter balik lagi lagi, semuanya. tapi muter dulu. Gitu. Tapi tetap ada goalnya ya. Iya, semoga. Harusnya. Harusnya ya. Tapi kalau seberapa berpengaruh YouTube untuk Lomba Sihir? Karena kan literally kalian memulainya juga dari YouTube dong, karena kan waktu itu masa pandemi ya. Iya. YouTube Berpengaruh banget pastinya. Banget ya. Nah, apalagi pas during pandemi ya gitu. Karena kan kita jadi belajar lagi pentingnya YouTube. Terus kita juga realize kalau misalnya ternyata penduduk Indonesia tuh masih menggunakan YouTube gitu terbanyak. Jadi kayaknya kita harus cara kita bertemu dengan masyarakat dan audiens tuh ya nggak ada cara lain selain kita ya di YouTube nih kita ketemunya gitu. Karena kita nggak bisa manggung kan, nggak bisa ke kota mereka gitu. Dan kayak selain kalau misalkan kayak selain itu sarana belajar dan kita untuk cari ide dan inspirasi pun belajar apapun sekarang rata-rata di YouTube ada gitu, Iya, tinggal betul. how to gitu. Kayak orang kayak ini gimana caranya sih? Ya lu How to rob a bank. Ada. pun ya. ada sebenarnya pasti kan. Either dari ngelawak sampai kayak sebenarnya yang mantan napi ngasih tahu caranya juga pasti biasanya ada. kemungkinan besar ada di internet gitu. Oke, anyway, berarti banyak belajar, banyak juga mendapatkan manfaat dari YouTube. Nah, album yang terbaru apa namanya? Selamat datang di Ujung Dunia. Itu album pertama dan satu-satunya kita so far. Album So far. pertama dan satu-satunya so far. Itu tahun berapa itu dibuat? 2021. 2021. Oke, ini kita penasaran juga dong. Mungkin kita akan sharing-sharing ke pemirsa nanti lagunya seperti apa, dan mungkin Lomba Sihir juga akan show off lagunya atau salah satu lagu dari album ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Dari lagu Polusi Cahaya ada kalimat penjara termewah di dunia. Oke pemirsa, Anda kembali lagi di Gestar. Kita mau lanjutin lagi ngobrol-ngobrol sama Lomba Sihir. Kalau tadi kita dengar salah satu lagunya, gue penasaran banget kenapa tema-tema lagu kalian ini mengangkat sudut pandang anak muda di Jakarta. Emang semuanya asli dari Jakarta? Besar dan tumbuh di tumbuh dan Jakarta. Besar dan tumbuh di Jakarta. Karena kita pas bikin lagu tuh nggak pernah berusaha pengen bikin sesuatu yang kita nggak ngerti gitu. Jadi nggak pengen sok intelek gitu ya. Jadi kita coba nyatuin kira-kira benang merahnya apa sih dari kita berlima gitu, dan Oke. oh ternyata kita semua tumbuh kembang di Jakarta. Ya udah kita bikin tentang ibu kota, tapi kita bungkus gimana caranya supaya orang-orang yang even nggak di ibu kota pun bisa relate gitu sama lagunya. Gitu Rehan, bener ya? Betul. Betul ya? Confirm juga ya kamu ya? Betul ya? Padahal benangnya bukan merah ya. Benangnya benang kamera ya, Pak? Kusut ya? Kusut. Kusut. Tapi ada nggak mungkin satu lirik gitu ya yang paling meaningful, yang paling berarti di lagu kalian? Kalau aku mungkin Natasha mungkin coba. dari lagu Polusi Cahaya ada kalimat penjara termewah di dunia. Why? Karena saat kita hidup di, kalau aku personally gitu hidup di ibu kota rasanya kayak somehow sulit untuk ngapa-ngapain gitu ya, tapi semua akses sebenarnya ada
gitu. Jadi rasanya kayak penjara termewah di dunia gitu. Benar. Aku setuju sih sama itu. Kalau Rehan? Jika ada yang harus diingatkan, ya pasti hanyalah dirimu, bahwa banyak hal yang harus dipikirkan selain cinta melulu. Menarik ini. Contohnya? Ya banyak. Duit, duit. Dia langsung kayak bener nih. duit, Kesehatan, kesehatan, infrastruktur, apalagi. keluarga, banyak. Banyak. Kenapa emang anak muda zaman sekarang cinta melulu ya? Iya, waktu itu sih kita kan ngeliat di lingkungan kita juga kan, kayak ada gitu, kayak teman-teman kita yang apa Galau dikit-dikit. mulu ya? Iya, cuman sebenarnya yang pengen dibilang di situ sebenarnya semua orang kayak gitu, nggak cuma dia doang. Gitu. Oke. Kalau Hendrik? Tadinya mau jawab salah satu lagu kita Seragam Ketat, mungkin yang tahu lagu Seragam Ketat ada di verse 2, cuman kayak nggak baik kalau di sini disebut. Jadi aku milih yang lain. Kau milih yang lain, oke boleh. Up to you. Kayaknya dari chorusnya lagu Nirlaba, Salah Kami Lagi. Salah kami lagi, misalkan kita sebut apapun yang kita sebut sebelum kata salah kami lagi tuh selalu benar nih si salah kami lagi. Misalkan taruhlah TV rusak, salah kami lagi. Apapun mau kita kanan, depan, belakang, salah kami lagi. Salah kita terus lah pokoknya. Konteksnya anak muda. Anak muda yang Generasi itu kayak misalkan tiba-tiba ada banjir, ya disalahin anak salah muda. kami lagi. Salah Mau kami ada lagi. pesawat terbang Buang sampah. pesawat terbang dengan mulus deh. Nggak ada salahnya nih. Tetap ada salahnya nanti tiba-tiba salah kami lagi. Misalkan lah, apapun itu salah kami lagi. Oke, jadi sangkin beratnya ya ibu kota ini disalahin terus nih kita, apalagi anak muda gitu ya, maksud konsepnya ya. Kemungkinan besar. Kemungkinan Love hate. Tapi kalau kamu secara personal sering disalah-salahin gitu sama istri mungkin. Enggak. Kita cinta Kirain mati. terinspirasi dari diri sendiri juga enggak ya? Enggak. Oke. Berarti pasti yang lainnya teman-teman yang lain ada juga ya punya lirik Perspektif, favorit maksudnya. pasti ya. Favorit, oke. Tapi kalau lagu yang paling menonjol sejauh ini siapa? Yang mana nih? Yang paling populer? Kalau yang paling populer, Kalau di internet sih orang perasa semua orang hati pernah ya. sakit hati itu tadi. Menurut data. Menurut data Itu ya. yang buat siapa? Semuanya juga? Barang iya. Menurut data mungkin takut perubahan. Mungkin takut perubahan bener. Itu menurut. Kalau yang tadi yang pertama apa? Semua orang pernah sakit hati. Itu juga terinspirasi dari ibu kota. Betul, itu tadi yang liriknya. Salah satu Oh, teman liriknya kita. sama tadi itu ya, cinta melulu itu ya. Bener. Aduh ini keren-keren banget loh ini. Tapi yang buat lebih penasaran lagi adalah selain tadi lagu-lagu kalian yang juga keren-keren menceritakan warna-warni ibu kota Jakarta dari sudut pandang anak muda, juga keakraban kalian juga kita pengen tahu dong ya kan. Kan ini ada yang baru ketemu, ada mungkin yang udah lama dilihat. Kayak Natasha katanya ketemu sama Enrico dari TK ya. Jadi kecil udah tahu. Dari saling hamil. Dari Pas ibu lagi hamil ya. Yoga bareng. Kenalin. Yoga bareng gak tuh? Yoga bareng. Tapi gimana sih cara kalian mendekatkan diri satu sama lain waktu pertama kali lomba sihir ini dibuat? Dipaksakan ya. Pastinya dipaksakan. Betul. Dipaksakan ya. Karena ketemu terus aja sih sebenarnya setiap minggu. Terpaksa sih sebenarnya. Agak terpaksa Karena sih. kita kerjaan dulu kan. Iya, Kalau makanya. kerjaan bareng, Segala macam. ketemu terus lama-lama jadi ya Kan kalau kerja kan nggak boleh ini kan, nggak boleh nunjukin bete kan. Jadi sebenarnya kalau bete tanam aja, Tapi pegang. kalau bete bisa jadiin lagu. Betul, makanya jadi lomba sihir. Mungkin lu bete, betul. ya kita banyak bete ya. Betul. Bisa banyak bete ya. Tapi gimana cara? Kamu cewek satu-satunya dong. Betul. Gimana cara kamu mendekatkan diri pada lelaki-lelaki? Mereka yang deketin aku. Enggak lah. Tetap aja ya pada basicnya ya. Gimana caranya? Mungkin itu juga kali ya, karena aku cewek sendiri jadi ya udah mereka kayak ya udahlah nerima aja deh gitu kali ya. Jadi sabar-sabar aja kali ya. Bacok juga buat terima aja deh gitu. Tapi kalau dari Rian sendiri dia bermanfaat nggak dalam Waduh, bermanfaat. Bermanfaat lucu banget lagi. bermanfaat nggak sih gue menjawab? Sebenarnya kita di band ini semua punya peran masing-masing Gue, sih. dia nanya gue. Ini kan gue diplomatis Dia secara aja jawabnya. diplomatis, Diplomatis biar kan dia banget. menjelaskan secara diplomatis. Kalau ditanya ada apa enggak, ya adalah. Pasti ada, lah. gue bercanda ya, gue bercanda. Tapi kalau Natasha sendiri Nggak. punya peran apa nih kalau menurut Kalau dia itu banyakan di, misalnya kita udah bikin satu lagu atau satu album nih, dia habis itu yang ngegodok nih, oke, kita jualannya gimana ya caranya gitu. Oh, oke. Business side-nya tuh dia gitu. Partnernya mana aja nih yang mau kita approach, mau kita pilih gitu. Oke, keren loh ya. Kalau Andiko terhadap Rehan seperti apa? Enggak sih, dia nggak ada gunanya. Dia nggak ada guna. Gengsi. Padahal mah sayang. Gengsi pada masa emang gitu ya anak muda zaman sekarang ya, banyak gengsinya ya. Karena kita kan bikin lagu tentang itu. Oke, Tiada tuh, anak guna. muda zaman sekarang. Tidak diguna-guna benar. Tapi gue juga penasaran, mungkin kita ada ini dulu ya, challenge sedikit ya untuk mengetahui seberapa dekat kalian ya. Oke, gue mau tebak-tebakan, mungkin Natasha tau nggak zodiak Rehan?
Apanya Rehan? Zodiak. Gemini. Red flag ya? Waduh. Oh enggak, Gemini. enggak. Dia kelihatannya dia kelihatan Dijudge murni ya. baik-baik. Emang red flag? Kelihatannya baik. Emang red flag dia? Kalau dia apa? Enrico apa? Libra. Libra. Gimana Libra. menurut kamu Libra itu? Manusia aja. Gimana sih? Secara ini dong, astrologi dong. Wah, gue nggak terlalu ngikutin lagi Ngerti astrologi. kan? Kalau Enrico gimana menurut kamu dia? Gemini? Apa dia? Heeh. Red flag banget. Ya, parah sih. Parah. Parah, Gemini tuh emang. Parah. Nggak red flag. Ini Gemininya Gemini, oh dia Juni ya. Juni, gue akhir banget, hari Oh terakhir. iya, akhir banget deket-deket. Iya, ya, deket. Tapi itu Cancer, menurut deket tapi menurut Cancer. ilmu astrologi yang gue pelajarin tuh Astagfirullahaladzim. Oke, tapi kalau Enrico apa? Natasha apa zodiaknya? aduh, pun gue Apa? Ayo, pun gue coba tahu. kalian berdua. Enggak Kalian pun berdua. gue tahu lah tahu lu. Ayo kalian berdua coba Rehnan apa? Apa Aduh, zodiak? gue nggak tahu zodiaknya, cuman bulan kelakuannya. dan Tahu kelakuannya. Gue mau tuh lo sebutin nanti, tapi zodiaknya dulu. Februari awal tuh apa sih? Kalau yang suka kayak ngatur-ngatur apa gitu apa ya zodiaknya? Semua cewek suka Itu Libra. ngatur-ngatur. Semua cewek suka ngatur-ngatur sih kayaknya ya. Itu Libra, Cok. Oh Libra suka ngatur-ngatur ya? Oh, ya. Flirty juga sih kayaknya. Enggak, Enggak. ya enggak. Apa dong, ayo. Apa sih? Apa dulu? Aquarius. 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 Oh, Aquarius. Aquarius apa? Air, suka air. Aquarius tuh orangnya Suka dalam aqua ya. dewasa, peaceful, Oh gitu. Iya, bijaksana. percaya gue. Gak ada disiplin. permasalahan pribadi batin ada. gitu nggak ada ya. Tenang banget. Oke. Oke, berarti Aquarius, Gemini, dan Libra. Katanya kalau Gemini Aquarius katanya cocok. Emang. Nggak benar? Kebetulan mantan aku semua Gemini. Oh, Termasuk Rehan? pantas kamu diputusin terus ya? Iya, tapi mantan semua. Artinya cocok kan pas pacaran doang. Rehan juga waktu itu kan pas lama lu ya? Oh iya, aku pernah sama Rehan. Oh iya beneran pernah. Takut, dia udah tahu. Jangan membuat gosip ya. Tapi pernah nggak sih Natasha jatuh cinta sama salah satu dari mereka? Enggak sih, karena Pasti dibalik kebetulan kita nih. setiap dari awal bikin band kita udah punya pacar terus gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada peluang ya? Enggak. Enggak ada. Oke. Tapi aku mau tes lagi. Zodiak udah tahu. Coba dari Natasha dulu. Siapa di antara kalian yang paling perfeksionis? Paling perfeksionis. Gak ada ya kayaknya. Semuanya. Deadline-nya, deadline-nya. Iya. Beda-beda. Mungkin kalau misalnya kayak Enrico sama Rehan tuh bisa perfeksionis di bagian musik, lagu gitu. Bagi aku udah kayak perfect banget, bagi mereka ini kurang gini gitu. Tapi kalau yang misalnya overall? lain gitu. Overall Sama Tristan semua gimana? ya? sama semua. Oh, Tristan Perfeksionisnya perfeksionis. terhadap Diri sendiri. diri sendiri. Diri sendiri. Virgo Beda-beda lagi ya. jangan-jangan. Emang dia apa? Cancer ya. Dia kan lahir bulan April kan, karena dia Tristan Aprilio. Oh iya Tristan benar. Julia, dia Juli, dia Juli. Iya, Aprilio, bener-bener. Oke. Kan sama dia ya. Oke. Jadi itu ya. Iya, Ada beda-beda masing-masing, tapi. bedanya masing-masing. Kalau kamu siapa yang menurut kamu paling perfeksionis? Sama lagi jawabannya. Sama. Semuanya kayaknya. Kalau kamu? Ada Sama spesifik sih. yang gak kayak, ih lu OCD banget sih gitu. Enggak sih, nggak ada sih. Memang malah itu yang kadang dibutuhin. Kadang kalau iya aja kan, ya sebenarnya dibutuhin juga yang iya aja gitu. Iya, Kayak iya, kadang iya. untuk kalau nggak jalan-jalan. Cuman untungnya kita lumayan di apa ya Masing-masing ya, iya di ya pas lah Iya. profesion. Siapa yang paling ribet nih urusannya persiapannya sebelum manggung? Oh, Udah. udah jelas. Aku pasti karena Udah aku jelas. dandan segala macam kan. Selain itu, yang lainnya untuk mungkin Baskara. musik, yang gitu. Baskara. Baskara, jadi satu Baskara. member kita yang gak ada di sini. Lamban aja sih Namanya dia Baskara. pergerakannya. Lambat banget gitu. Jadi aku siap-siap. Baskara, kamu ini jangan membuat mereka membuang-buang waktu. Lambannya dari apa nih? Mungkin dia perfeksionis. Biasanya kita misalnya di hotel gitu, kita udah di base semuanya. Ya dia Dia setengah masih jam lagi lah makan. baru habis. Dia masih makan gitu ya. Kalau ada binatang tuh sloth tuh dia. Iya. Nyetir gitu. lambat, jalan lambat. siap-siap Tapi dia lambat. bagian nyanyi juga. Nyanyi Dia juga. By the way, ini aku belum nanya loh. Kalian ini yang nyanyi siapa? Baskara, Rehan, aku. Tapi sebenarnya Tristan sama Enrico juga ada peran nyanyinya. Oh, Semua nyanyi. oke. Kalau yang leadnya mereka bertiga. Oh, keren. Ya, terakhir nih, apa nih harapan kalian kan masih 2019 kan masih baru lah ya kita bilang ya, apa nih harapan anak-anak muda ini untuk sebuah band bernama Lomba Sihir. Apakah kalian akan menciptakan sihir-sihir lainnya? Semoga panjang umur aja sih. Panjang umur. Iya. Umur. Tiap tahun survive terus. Kalau karya lainnya pasti ya kita ada keinginan untuk punya album lagi lah ya. Cuma ditunggu saja. Tapi akan tetap pada sudut pandang anak muda di ibu kota? Sudut pandang kita berlima yang pasti. Akan ganti kan nanti udah nggak ibu kota lagi, IKN mungkin. Beda pastinya. Dan, Itu dan Betul. kita nggak selamanya muda. Oh gitu. Iya, maksudnya bisa jadi 10 tahun lagi
perspektifnya bisa beda. Ih, tua. Oke, kalau begitu terima kasih. Semoga sukses selalu untuk Lomba Sihir dan semoga nanti dua personel lainnya bisa datang juga ke Amin. Guest Star. Amin. Betul. Ya, dan pemirsa itu dia tadi perbincangan kita dengan Lomba Sihir. Semoga kita nanti ketemu lagi ya mungkin di acara-acara berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa. Gerbong kepalang berjalan kau dan aku di sana. Pertemuan tak terencana, kita belajar percaya. Sesaat atau selamanya. Kadang bahagia, kadang pilu, ku bertaruh padamu. Walau sering ku mengeluh, ruangan ini hampa tanpamu. Ku simpan semua candaan kita dan adegan pertengkaran yang ada. Semoga kau lakukan yang sama. Kami kan merindumu. Hidup berjalan perhentian kita berbeda. Kerap saling bertanya kabar sekarang. Kau baik saja kan walau kini tak bertemu. Semua yang baik untukmu. Ku simpan semua candaan kita dan adegan pertengkaran yang ada. Semoga kau lakukan yang sama. Kami kan merindukanmu selamanya. Let's go. Ku simpan semua candaan kita dan adegan pertengkaran yang ada. Semoga kau lakukan yang sama. Kami kan merindukanmu selamanya. Semua yang terlewati, semua yang kan terjadi, dewasakan kisah ini.